Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan yang lagi sakit di grup itu pas siapa? Pak Yatna ya, istrinya, Ibu Iin. Khususon istrinya Pak Yatna, Bu Iin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah majlis ta'lim sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah kita sama-sama dapat bertemu kembali, bermuwajahah kembali dalam rangka tahsinul Quran di masjid yang kita cintai ini. Pengajian rutin ini adalah pengajian yang memang kita laksanakan dan kita niatkan memang satu, perintah Allah, kedua memang ingin tujuan kita membaca Quran ini lebih bagus lagi ya. Ingin kita ini bacaan Quran kita ini seperti apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi ya, oleh para ulama yang telah mengarang kitab tajwid ya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid maka hukumnya berdosa ya, berdosa.
Oleh karena itu mempelajari ilmu tajwidnya wajib, membacanya juga wajib. Pun kita mempelajarinya juga wajib. Bapak yang saya hormati, saya muliakan, sebelum ke tahsinul Quran, kemarin saya sudah sampaikan, saya ingin sekali menyampaikan satu hadis ya setiap pertemuan itu supaya hadisnya dapat gitu ya, Qurannya juga dapat. Kemarin sudah membahas tentang Arba'in Nawawi ya, hadis yang pertama. Sekarang masuk hadis yang kedua. Cuman yang kedua ini hadisnya sangat panjang sekali ya, tentang penjelasan tentang al-haditsus sani bayanul Islam wal iman wal ihsan. Jadi ini hadis yang kedua ini menerangkan tentang rukun agama. Rukun agama itu Islam, iman, ihsan. Jadi kan kalau rukun iman kan ada 6 ya, amantu billahi. Nanti ada ketemu di bab yang ketiga ya, ketiga keempat ya. Jadi rukun agama itu Islam atau iman, Islam, ihsan. Nah di sini jelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhai Sayyidina Umar, anhu darinya, aidan juga, qala berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kita itu ceritanya Sayyidina Umar dengan para sahabatnya itu kumpul, Kanjeng Nabi di depan lah gitu. Biasa sedang mengisi majelis taklim ya, seperti inilah gitu ya. Sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zata yaumin, pada waktu itu, saat itu iltola alaina, muncul kepada majelis itu, kepada kita ya bersama-sama, rajulun, seorang laki-laki, syadidu biyadu siyabi, syadidu biyadu siyabi, seorang laki-laki yang bajunya putih banget ya, bersih, putih banget, seluruh tubuh putih gitu ya. Kemudian syadidu saudai sa'ri, dan rambutnya hitam ya, hitam banget ya. Syadid kan maknanya sangat ya, sangat hitam. Rambutnya sangat hitam. Kemudian la yuru alaihi asarus safari, kami tidak melihat dia itu yang tadi baju putih rambutnya hitam sekali itu ada bekas tanda-tanda perjalanan, tidak ada kecapean, tidak ada gitu, biasa aja, santai gitu ya, tidak ada bekas perjalanan jauh, tidak ada. La ya'rifuhu minna ahadun, jadi sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada satupun yang mengenal seorang laki-laki ini, tidak ada yang mengenal siapa sih laki-laki ini datang tiba-tiba. Kemudian hatta jalasa ila Nabi, ujug-ujug langsung datang kepada Kanjeng Nabi, duduk ya, duduk kepada Kanjeng Nabi. Kemudian duduknya itu bukan duduk jauhan, duduknya itu fa'asnada rukbataihi ila rukbataini, dengkul ketemu dengkul begitu tuh. Kemudian wa wada'a kafaihi, meletakkan dua tangannya di paha Kanjeng Nabi, ala fakhidaihi wa qala, kemudian seorang laki-laki itu berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, itu ya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi seorang laki-laki ini bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, apa sih Islam itu, gitu kan, nanya. Ya enggak kenal gitu sahabat, langsung duduk, ini dengkul ketemu dengkul, nepuk paha Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, apa sih Islam itu? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya yang dimaksud dengan Islam itu adalah yaitu bersaksi, an tashhada la ilaha illallah, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah. Kemudian apalagi wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Kemudian apa lagi yang dimaksud dengan Islam itu? Wa tuqimas shalah, selalu mendirikan salat. Ya, salat 5 waktu itu yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya artinya tuqim ya. Terus ya, tidak boleh satu waktu pun ditinggalkan karena wajib, orang Islam itu wajib salat 5 waktu. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan zakat ya. Zakat wajib itu kan bisa zakat harta ataupun zakat yang tiap tahun ya, zakat fitrah itu ya. Zakat mal ya. Zakat pertanian ya, panen nih banyak sawahnya gitu, panen banyak. Itu ada zakatnya di zakat. Zakat perdagangan ya, banyaklah bentuk-bentuk zakat ya. Misalnya kemudian apalagi setelah zakat itu? Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa tahijjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Jadi yang namanya Islam itu ada rukunnya, harus ditunaikan ya. Cuman ada rukun yang kalau kita belum bisa, kayak haji ya. Haji kan memang harus ada syarat dan rukunnya ya, mampu dan memang ya puasa ke sana berangkat lah gitu ya, fisiknya nggak sakit ya, keadaannya tidak perang gitu di sananya. Intinya ya bisa berangkat haji lah, itu wajib kalau sudah mampu. Jadi Islam itu satu, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kanjeng Nabi utusan Allah. Setelah bersaksi kepada Allah dan Rasul, ada tugas kewajiban rukun yang ketiga itu diikuti. Yang pertama itu menunaikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Jangan hajinya ke Rangkas atau ke Bogor ya. Kan ada tuh ya, haji jangan jauh-jauh, katanya di Rangkas aja, kan ongkosnya nggak mahal ya. Emang di sana ada Ka'bah ya. Kan ada yang nabi-nabi yang ngaku nabi palsu itu ya. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya nabi, ngaku nabi itu ternyata masih ada ya. Nabi Masodek itu yang di Bogor itu ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan Islam itu seperti itu, rukun Islam harus ditunaikan. Kalau laki-laki itu memang beratnya tidak seperti wanita. Kalau wanita itu kan ada uzur ya, kayak sholat, kayak puasa ya, karena berhalangan, lagi haid, lagi nifas, itu berhalangan. Tapi kalau laki-laki sakit pun tetap ya, seumur dia dari balik sampai wafat itu tidak ada uzur syar'i yang ini. Sekalipun sakit kan sholat itu tetap ya, kecuali puasa ya, puasa boleh diganti ya. Kalau lagi sakit kita boleh membatalkan, kemudian diqodho di bulan yang lain. Tapi kalau sholat tidak ada uzurnya, walaupun lagi duduk sakitnya, kakinya nggak bisa, sholatnya duduk, sholatnya sampai berbaring ya, sampai di rumah sakit juga nggak bisa apa-apa, tayamum di tembok rumah sakit, kemudian langsung sholat gitu. Jadi sholat mah bagi laki-laki tidak ada uzur, langsung dilaksanakan terus ya. Kemudian si laki-laki yang baju putih rambut hitam itu kok berkata lagi, sodakta, benar perkataanmu wahai Muhammad. Jadi dia fa'ajibna ya, sungguh aneh bagi dia itu, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tadinya bertanya kemudian dia membenarkan, kayak ngetes gitu ya. Ya dia bertanya tapi dia membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian nepuk lagi, wahai Nabi, fa akhbirni anil iman. Kata si laki-laki baju putih rambut hitam ini bertanya lagi, wahai kanjeng Nabi, akhbirni anil iman, beri tahu saya
habarkan kepada saya apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Al-iman itu apa? Kemudian qala kanjeng Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Ya, rukun iman. Jadi memang rukun Islam, rukun iman itu sudah diterangkan di dalam hadis ya. Jadi, yang dinamakan dengan iman itu kata kanjeng Nabi beriman kepada Allah. Jadi Allah itu kan gaib ya, tidak bisa terlihat. Dan di dalam keterangan Qur'annya Allah itu tidak boleh diserupakan dengan semakhluknya yang lain. Kalau diserupakan dengan sesuatu berarti itu bukan Allah. Tidak boleh diserupakan dengan apapun. Bahkan ya Nabi Musa kan pengen melihat Allah ya di dunia. Jangankan itu, coba lihat gunung Sinai itu ya, terlangsung pingsan kan, ngejedak kanjeng Nabi Musanya itu. Jadi tidak mungkin bisa terlihat di dunia ini Allah itu. Jadi tidak boleh disamakan. Di surat Al-Ikhlas juga sama ya. Ada di surah yang lain itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak serupa laisa kamitslihi dengan suatu apapun, kamitslihi syai'un sesuatu pun fil ardi wala fis sama, di bumi dan di langit. Jadi otak kita, jangkauan kita itu tidak bisa terjangkau. Tidak bisa menjangkau zat Allah. Kalau orang-orang ini kan, mohon maaf ya, orang-orang yang libar itu digambarkan dengan segala macam, akhirnya yaitu timbul penyembahan-penyembahan yang berbentuk ini, berbentuk ini. Itu jadinya musyrik, nauzubillahi min dzalik. Tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi memang sudah diajarin oleh kanjeng Nabi yang namanya Allah itu tidak boleh diserupakan dengan benda apapun. Kalau diserupakan, kan ada yang sekelas ulama siapa itu ya, menyerupai saya adalah Tuhan, berarti dia setan. Gitu. Jadi kalau kita diinikan dengan keyakinan kita ya, ada hadis itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah akan ciptaan Allah, jangan engkau memikirkan zat Allah. Kalau memikirkan ciptaan Allah, maka akan menimbulkan iman yang mantap. Kayak gunung, kayak laut dipikirkan. Kayak buah macam-macam buah dipikirkan tuh. Kalau begini tidak mungkin ini dibuat oleh manusia, atau pasti ada yang sanggup buat. Jadinya imannya lebih mantap kalau kita memikirkan ciptaan Allah. Tapi jangan sekali-kali kita memikirkan zat Allah. Saya waktu pertama kali kuliah di kampus itu semester 1 semester 2 kan masuk tuh di perkuliahan itu mata kuliah filsafat atau apa itu ya. Jadi di pondok itu pusing tuh mikirin zat Allah. Akhirnya saya nemukan kata-kata itu, hadis itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Pohon, hewan, termasuk di dalam tubuh kita. Coba kalau kita hitung, lekukan di tubuh kita pernah ngitung belum Pak? Jamaah sekalian. Lekukan, belum pernah ya. Lekukan di tubuh kita itu sangat banyak. Ini lekukan, ini lekukan, ini lekukan. Lekukan kita ini berfungsi ini. Tangan kalau nggak ada lekukannya nggak bisa ngeremet kata orang tua mah ya. Nggak bisa, harus ada. Ini leher kalau nggak ada lekukan nggak bisa. Makanya di wa fi anfusikum afala tubsir, di dalam tubuh kalian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kalian tidak melihat? Ditanda sama dalam Quran itu. Jadi luar biasa. Allah mengajarkan, yang Nabi mengajarkan bahwa kita itu diperintahkan untuk memikirkan ciptaan Allah. Nanti kalau kita memikirkan ciptaan Allah, insya Allah iman itu lebih mantap. Di surah apa tuh? Ya, onta memikirkan onta ya. Wa ilal jibal, gunung dipikirkan, onta dipikirkan. Onta itu kan ada punuknya ya. Punuknya itu kan bisa menyimpan apa? Menyimpan makanan persediaan ya, berperjalanan. Kalau dipikir, masya Allah,
luar biasa. Dan itu pikiran-pikiran seperti itu yang kejangkau oleh akal kita. Tapi kalau sudah memikirkan yang gaib itu dengan iman, ya, termasuk ya zat Allah dengan iman, malaikat yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita, maka akal kita itu harus tunduk kepada wahyu Allah, termasuk tunduk kepada hadis gitu. Nanti kita terarah hidup ini. Jangan sampai memikirkan yang aneh-aneh, jin, setan dipikirkan gitu kan. Jin itu di mana ya tempatnya ya? Dipikir yang tidak terlihat tuh dipikir-pikirkan. Nantinya pusing otaknya, pusing. Udah yang nyata-nyata aja dipikirkan. Memikirkan ayat-ayat Allah nih boleh ya. Jadi apa tadi yang namanya iman itu adalah beriman kepada Allah, kemudian malaikat Allah, kitab Allah. Jadi kita harus beriman kepada kitab Allah. Ini tuh firman Allah, bukan makhluk ya. Karena ada aliran yang Mu'tazilah itu Quran ini bukan kalam Allah tapi makhluk. Jadi ini aliran ilmu kalam ya di dalam kuliah itu. Jadi kita harus beriman apa yang ada di dalam Quran ini adalah firman Allah, dan benarnya Quran itu adalah benar mutlak ya. Qat'i kalau dalam ini jelas, tidak secara objektif atau subjektif ya, tetapi benar itu benar mutlak dari Allah kalau Quran itu. Kemudian beriman kepada apa lagi? Wa kutubihi wa rusulihi. Harus iman kepada Rasulullah itu yang wajib kita iman itu ada 25 ya. Sebenarnya kan nabi itu kan banyak. Nabi dan rasul yang di ini ada 25 kan, nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal yaumil akhir, kita harus beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Yakin bahwa kita ini nanti akan wafat, akan meninggal, dan itu ternyata kiamat kecil. Kiamat kecil bagi kita itu adalah kita wafat. Kenapa? Karena sudah wafat itu sudah tidak ada amal soleh yang kita lakukan lagi, kecuali amalnya itu yang amal jariah yang bisa mengalir. Kalau amal-amal yang biasa dilakukan ya tidak bisa. Itu adalah kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, kiamat besar itu adalah hancurnya dunia ini beserta isinya, digulung, lautan meluap, gunung di surah Al-Qaryah itu berterbangan, semua hancur semua. Langit digulung, bumi digulung, laut digulung, semuanya hancur, diganti dengan alam baru. Yaitu alam akhirat itu, alam mahsyar. Nanti sudah tidak ada dunia lagi. Pengen dibalik dunia lagi ya nggak bisa. Hanya sekali hidup kita ini. Jadi hidup yang sekali, kata kiai saya itu, urip sepisan, jangan sampai orang kebenaran, jangan sampai tidak kebetulan gitu. Jadi harus hidup yang sekali ini harus benar-benar berarti. Berarti dalam arti apa? Kita melaksanakan amal-amal soleh. Karena yang kita bawa itu iman dan amal soleh harus berbarengan. Kemudian watu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Harus iman kepada qada dan qadar, takdir Allah. Kita dilahirkan dari dari ibu kita ya. Kita tidak bisa meminta, ya Allah saya lahirnya anak dewan gitu kan, biar ke ini. Ya Allah saya lahirnya anak presiden gitu, nggak bisa. Kita sudah takdirnya begitu. Atau hidung kita, ya Allah kenapa hidung saya pesek gitu kan, nggak mancung gitu kayak orang Arab, nggak bisa. Udah takdirnya begitu. Jadi ya harus nurutlah ya, khairihi wa syarrihi. Kemudian kemudian laki-laki yang baju putih, rambut hitam itu sodakta, benar. Jadi ngebenarkan lagi. Jadi dia bertanya, dia juga yang menjawab, membetulkan. Yang ketiga nih, nanti pekan depan insya Allah dilanjut dengan tentang sa'ah ya, karena panjang ini hadisnya. Yang ketiga adalah bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, kata laki-laki yang berbaju putih rambut hitam ini. Terangkan atau beri kabar kepada saya tentang ihsan. Kemudian kanjeng Nabi menjawab,
Apa sih ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu ka'annaka tarah, seakan-akan kita itu melihat Allah, seakan-akan kayak sepertilah kayak kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah tadi itu ya, zat Allah nggak bisa dilihat dengan mata. Ini seakan-akan fa illam takun tarah, maka apabila kita tidak bisa melihat Allah, fa illam takun tarah fa innahu yarak, maka yakinkan dalam diri kita bahwa Allah melihat kita. Termasuk malam ini kita pengajian ini, kita tuh dipantau sama Allah, sama malaikat Allah. Dicatat, Pak. Setiap malam Senin itu dicatat. Jadi yakin bahwa Allah itu sedang melihat kita, sedang pengajian rutin. DKM ini luar biasa ini ya. Setiap malam Senin konsisten istiqomah. DKM-nya dapat pahala, jamaah dapat pahala. Kemudian keberkahannya ternyata bukan buat kita saja. Sekomplek ini dapat keberkahan. Itu. Makanya kenapa selama masih ada orang soleh di dalam Quran surah At-Taubah Al-Anfal itu yang ayat bawah. Jadi Allah itu tidak akan mengazab satu kaum selama di situ masih ada orang-orang yang istighfar, masih ada orang yang soleh. Jadi ibaratnya ketumpangan lah gitu ya, ketumpangan orang soleh di komplek ini ada orang soleh ini banyak. Berkah, membawa keberkahan, termasuk pengajian-pengajian yang dilakukan oleh pengurus DKM ya. Ada pagi, ada malam, ada pengajian ibu-ibu, membawa keberkahan. Dikirimin Fatihah setiap pekan. Nas'aluka salama rabbal barakah wal afiyah khususan li hadzihil komplek BSD. Al-Fatihah, difatihai. Kata Ustaz siapa sih? Pernah kita memfatihai supaya bumi ini tidak gersang. Difatihai, kirim Fatihah. Karena Fatihah itu doa ya, doa yang kita sering panjatkan pada Allah. Di Fatihah. Jadi sekali lagi penerangan tentang Islam, iman dan ihsan ini adalah rukun agama yang harus kita harus kita pegang ya, pondasi. Karena kalau ini lepas ya repot, nanti kita tidak mau sholat, kita tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat. Jadi kalau iman itu istilahnya patokan hubungan secara ininya ya, prakteknya itu adalah rukun Islam tadi. Kalau kita sudah beriman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ada aktivitas lain itu yang harus kita laksanakan, kewajiban-kewajiban. Salah satunya adalah kita pengajian tahsinul Quran kita karena Allah ya, karena Allah ingin memberantas buta aksar Al-Quran. Jangan sampai sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita ya, jangan sampai tidak bisa baca Quran sama sekali, hurufnya sama sekali tidak tahu. Ada loh sampai baca Quran yang baca Qurannya kan ada terjemahannya tuh Pak Haji ya, yang Quran kecil tuh bacanya itu kan Latinnya. Saya di komplek itu ada tuh polisi ya, Quran itu ada terjemahannya. Bacanya itu terjemahannya. Barang pas Yasin di situ, Yasin kan tulisannya ya a sin, bacanya ya asin, ya asin jadi gitu. Karena bacanya bukan bahasa Arabnya, bukan tulisan Arabnya, tulisan Latinnya. Gitu. Yasin ya asin gitu. Iyanya aja banyak. Masya Allah. Jadi memang Quran mah harus talaki. Mungkin itu nasihat, nanti kita lanjut ya pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di lanjutan hadis Arba'in Nawawi bab kedua. Kita lanjut dengan tahsinul Quran. Halaman berapa? 245. 245. Ayat 79. Iya.
245. Sudah? Ketemu semua? Kita mulai ya. Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah. Mata'ana 'indahu inna idzal lazalimun. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم
من قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. واسأل القرية التي كنا فيها والعير وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. على يوسف
تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ya. Ayat terakhir coba kita urai ya tajwidnya sedikit biar ada pengingat ya, diingat-ingat tajwidnya. Kita urai sedikit satu ayat terakhir ini. Qala innama qala qa mad tabi'i innama in gunnah nun tasydid bacaan gunnah nama ashku maknya itu mad apa itu? Mad jaiz munfasil ya, depannya alif. 6 harokatnya. Kalau tidak kuat 6 harokat, kita bacanya 4 harokat boleh. Ya, jaiz munfasil. Ashku basi, ku basi apa tuh? Mad tabi'i dua-duanya ya, ku si ya dua-duanya. Wa huzni ila jaiz munfasil sama kayak tadi innama ya, depannya alif, majaiz munfasil 6 harokat. Ilallah, lafaz Allah dibaca tebal itu tafkhim ya, dalam ilmu tadi namanya tafkhim. Ada tarqiq, ada tafhim. Kalau tarqiq tipis, kalau tafhim tebal. Ilallahi wa a'lamu minallahi. Lafaz Allah dibaca iya tafkhim lagi tebal. Jangan minallahi, kalau minallahi tipis. Minallahi. Ma la matabi'i ta'lamun. Mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun itu terjadi karena diwaqaf. Jadi seluruh mad arid lisukun itu terjadi itu dalam Quran itu kalau bacanya waqaf. Kalau bacanya satu Quran itu diwasol, berarti tidak akan terjadi tuh mad arid lisukun. Kayak Al-Fatihah tuh. Al-Fatihah 7 ayat ya, dari Bismillahirrahmanirrahim itu paling nanti yang kalau diwasal yang terjadi pas mad alis sukunnya hanya satu, waladhdallin itu satu karena waqaf. Karena di yang lainnya itu kalau diwasal ya tidak terjadi mad tabi'i semua. Jadi definisi mad alis sukun itu mad tabi'i itu babi bu naninu sampai yayu kecuali hamzah ya. Ada depannya huruf hidup dibaca waqaf. Ta'lamuna ta'lamun, yaf'aluna yaf'alun, yashkuruna yashkurun gitu. Jadi sedikit-sedikit kita praktekkan tajwidnya. Baik, kita satu-satu dari Fahas atau Pak A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf, yunya panjang, 2 harokat. Mad tabi'i. Min Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah. Ada ya sukun, wala tayasu, bukan ta'asu, tayasu. Mi Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Rauhillah. Mirauhillah. Langsung masuk ke ra, idgham bila gunnah. Mirauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Iya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur wa ji'na bibidaatin muzjah bibidaatin muzjatin fa'awfilana langsung lanal kaila fa'awfilana al-kaila wa tasaddaq alaina fa'awfilana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusufa akhihi id antum jahilun. Sekali lagi wawunya ketinggalan. Bi Yusufa wa akhihi, wawunya ketinggalan. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Iya, bagus, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a'innaka la anta Yusuf Yusuf waqaf situ. Yusuf
Qala Anaknya pendek, Pak. Anaknya Qala ana Yusufu wa hadza akhi qad manna Allahu alaina. Dua harakat. alaina. Sekali lagi. Qala ana Yusuf wa hadza akhi qad manna Allahu alaina. Qala Jangan anak. Qala ana Yusuf wa hadza akhi qad manna Allahu alaina. Nanya dua harokat. Alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, cukup, ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Hamzah pakai hamzah. La khati'in wa in kunna la khati'in. Wa in kunna la khati'in. Ti'in biasa, ti'in hamzah. Wa in kunna la khati'in. Nah gitu, sekali lagi. Wa in kunna la khati'in. Wa in kunna la khati'in. Kena. Cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. Haknya kenain. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Nah, gitu kena. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu fi qamisi hadza fa'alquh. Hadza fa'alquhu ala wajhi abi. Hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in.
Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum wasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf inni la ajidu riha Yusuf laula an inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun laula an tufannidun laula an tufannidun. Ya, cukup. Nanti Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Sekali lagi qalu tallahi pakai ta. Tallahi innaka. Tawrah. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Satu lagi Pak Haji. Falamma. Satu lagi. Falamma ja'al bashirul qahu ala wajhihi fartadda basira. Kalau nggak kuat wajhi boleh fartad. Nah kalau di fartad berarti ditahan qalqalahnya karena bertasydid ya. Fartad gitu ditahan. Ditahan. Ulangi. Alqahu, hati-hati di situ. Alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Iya bagus, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagusin zalnya, zu ujung lidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna Khati'in. Bagusin ghainnya, jangan matul ya. Ya abana astaghfir lana. Jadi ghain itu dia lembut ya. Jangan dipantulkan tage atau mage. Jadi mantul enggak boleh. Jadi dia lembut. Ya abana astaghfir lana dzunubana
Kembali. Qal. Ya dari Qalu. Qalu ya abana astaghfir. Iya, tak lembutkan. Nantinya bagus. Termasuk maghdubi ghairil jangan taufir. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Satu lagi, qala saufa. Qala saufa astaghfir. Awas, hati-hati. Taghfiru lakum rabbi. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Iya, jadi ragu-ragu di ghainnya. Jadi kalau kita yakinkan bahwa ghain itu tidak mantul ya. Kalau mantul nantinya dia pantulnya itu tage gitu Pak, ada e-nya ya. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Sekali lagi. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Hati-hati. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Ya, cukup. Baik, di dalam huruf hijaiyah itu ya ada huruf-huruf yang memang dia dibacanya itu lembut ya, kayak fa itu ya. Fa itu lembut ya, fa. Jadi satu dengan ainnya. Tapi kalau ghain mah dia lembut tapi tidak berangin ya. Taufir. Jadi tidak ada anginnya kalau ghain. Tapi kalau fa dia lembut tapi ada anginnya. Fa za gha tuh lembut itu ya. Huruf-huruf yang lembut itu dia ketika dibaca itu dia ngalir ya. Termasuk ain itu ya, jangan mantul. Kalau main ain itu dia lembut. Jadi kayak ngalir itu. Ya, jangan ya. Kalau ya itu dia mantul. Kedengeran aja. Ain sukun itu dia mantul. Kita sudah maklum ya bahwa huruf yang mantul itu ada berapa? Saya sampaikan ke anaknya Pak Has juga ya tadi kemarin hari Sabtu ya. Kalau ditanya sama ayah, huruf mantul ada berapa? Ada 5. Apa itu? Baju di toko baju. Jadi huruf yang mantul itu, yang sukun mantul hanya ada 5. Baik dia sukun asli ataupun sukunnya karena waqaf ya. Sukun karena waqaf itu dia hurufnya tidak sukun, kayak qul huwallahu ahadun tuh ya, karena di situ ayat ya kita waqaf. Nah terjadi tuh qalqalah, qul huwallahu ahad. Setelah sukun pantulkan kayak hidup lagi, ahad. Itu pun saya belajar qalqalah itu lama itu supaya mantulnya itu setelah sukun bener-bener mantul gitu ya. Ahad, somad gitu. Jangan sampai ahad, somad terlalu cepat ya, terlalu cepat. Ya kayak ada jeda sedikit. Ahad, somad gitu. Somad gitu. Jadi sukun pantulkan. Makanya kenapa huruf sukun yang di Al-Fatihah itu tidak boleh mantul. Bis itu sin sukun ya. Sin sukun itu kalau kita bacanya pelan mantul itu. Bismillah, kedengaran bisa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim mantul itu.
Namanya kalau mantul selain huruf qalqalah itu tawallud. Tawallud itu setelah mati beranak, hidup lagi ada anaknya ya, tawalludnya gitu. Jadi huruf yang sukun selain 5 huruf yang tadi di toko baju, maka huruf yang berapa? 29 dikurang 5, 24 huruf tidak boleh mantul ya, tidak boleh, termasuk ghain tadi. Ghairil maghdu, jangan magdu, itu mantul. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Jadi huruf yang sukun di Al-Fatihah itu dihitung ada berapa kira-kira? Sin sukun, mim sukun, enggak boleh mantul. Alhamdu, al berarti lam sukun 3, alhamdulillahi rabbil, bil 4, rabbil alamin, ar-rahmanir, ar-roh ya, roh itu enggak boleh roh, rahman, rohnya itu enggak boleh roh, enggak boleh nya itu mantul rahman. 5, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, na'budu ain enggak boleh ngalir dia, na'budu enggak boleh kedengaran kalau itu kedengaran nya mantul, jadinya tawallud. Na'budu wa iyyaka nas tuh enggak boleh nasta'in, kedengaran sinnya dia mantul. Nasta'inu. Nah, hak sukun juga sama. Ihdinas, kedengaran nya mantul, hak sukun itu. Bersihkan ihdi. Setelah sukun langsung ke dal. Ihdinas siratal mustaqim. Tolnya juga, alnya juga nggak boleh mantul, musnya nggak boleh mantul. Taqim siratal ladzina an'am tuh nggak boleh gitu. Jadi jelaskan. Nama di situ satu dia sukunnya nggak boleh mantul, keduanya ada hukum izhar di an'amta itu. An'amta alaihim, izhar apa? Izhar halqi, amta izhar syafawi. Dua-duanya izhar, tapi yang pertama an itu izhar halqi, amta izhar syafawi. Enggak boleh amta, enggak boleh, jadinya guna. Nah, itu yang namanya baca Qur'annya tidak sesuai dengan tajwid di situ. Sedangkan minimal Fatihah ini bagus ya, bagus dengan sesuai dengan tajwid kita baca. Salat itu sehari-harinya, apalagi kita imam ya, dipercaya oleh masyarakat bahwa yang namanya imam itu memang harus yang bagus idealnya, karena dia pemimpin yang membawa jamaahnya. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Nanti ada makmum yang kurang bacanya, bisa ketolong sama imam gitu. Makanya ada pahala 27 derajat di situ. Jadi kalau penerangan kiai saya itu ibarat kita membeli sholat berjamaah itu, imamnya bagus ya, membeli timun sekarung atau sebakul katanya. Sebakul sekarung itu kan ada yang bulat, ada yang berendel ya, ada yang jelek, ada yang bagus seluruh, tapi semua dibawa berkat bareng-bareng berjamaah. Makanya pentingnya imamnya harus bagus. Tolonglah diatur gitu ya di DKM sini supaya makmumnya tidak ragu. Kalau parah-parah banget Fatihahnya, sampai guru saya itu menyarankan mufarokoh. Mufarokoh itu ya sholat sendiri, khawatirnya nyublak sekabeh gitu ya. Kalau sampai Fatihahnya ya tadi itu ya, izharnya diidghamkan, idgham diizharkan, ikhfa diizharkan, ini yang repot. Sama sekali tidak memahami ilmu tajwid, karena ada hadis dari Nabi itu fal ya ummukum aqra'ukum,
yang berhak menjadi imam itu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya plus juga pemahaman ilmu fiqihnya ya. Ya. Mufarokoh itu sholat sendiri berarti keluar dari ini. Iya, tidak. Kalau misalkan masih ada dalam saf. Masih ada dalam saf, masih dalam saf. Iya, masih dalam saf juga menurut keterangan yang disampaikan oleh guru saya itu ya nggak apa-apa. Kita ininya bareng, tapi karena sudah niat pengen misa sendiri gitu, ya bacanya ya mau ngikutin pas barengan ya barengan, kalaupun ya ngedulun juga nggak jadi masalah karena sudah mufarokoh kan. Tapi kelemahannya tidak dapat pahala jamaah itu aja yang ruginya. Kalau sholat berjamaah itu kan sholat sekali tapi seperti 27 kali. Tuh hebatnya di Islam itu begitu. Untungnya sholat berjamaah itu walaupun satu orang nih. Makanya kalau yang ada yang suka mendawamkan istiqomah file sholat berjamaah, saya nggak mau sholat sendiri. Nungguin orang walaupun satu orangnya, nungguin. Saya pengen berjamaah. Gitu. Kalau di masjid tidak dapat itu jamaah, itu di rumah istrinya belum sholat, diajak istrinya. Ayo mah kita sholat berjamaah. Ayahnya yang ngimamin gitu. Karena ya kedudukan sholat jamaah itu luar biasa pahalanya ya. Sekali tapi dapat kemuliaan 27 derajat. Kalau rutin ya 5 kali 27 berapa? Bahas. 5 kali 27. Berapa, Pak Bagus? 135. Iya. Masya Allah. Sehari. Kalau sebulan cuman masalah kadang sehari itu ada aja satu waktu yang bolong gitu deh. Itu mending sekali, kadang 2 kali ya. Yang berat itu dalam keterangan di situ sholat isya dan subuh. Sholat berjamaah. Sementara sholat isya dan subuh berjamaah itu justru pahalanya paling gede. Emang iya. Isya dengan subuh itu di dalam paling berat bagi orang-orang yang munafik. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa, ya biasa aja ya. Mau isya, mau subuh, mau zuhur, mau asar. Karena kan sudah terbiasa. Kalau yang belum terbiasa itu berat sekali sholat isya dan subuh itu. Karena pahalanya besar. Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah maka seperti mendapatkan sholat sunnah setengah malam. Kalau siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka seperti sholat malam semalaman suntuk pahalanya. Terus kan ada keterangan hadis lain, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dalam jaminan Allah. Rizkinya, kesehatannya, termasuk ya keselamatannya. Kalau kita mau berangkat ke Bandung atau ke Jakarta itu usahakan salat subuh berjamaah, insya Allah dijaga, diraksa. Plus dengan sedekah subuh. Siapa yang sedekah subuh maka 2 malaikat mendoakan. Cuman kadang-kadang iya berat juga ya subuh-subuh itu. Mungkin itu ada pertanyaan terkait makhraj atau tajwid. Tadi berat. Ya. Jadi manusia itu tidak mungkin akan bisa melihat Allah. Nanti kalau di akhirat ini kan dunia. Iya. Di akhirat kita. Ya bisa. Kan ada di surah Al-Qiyamah itu, Pak. Surah Al-Qiyamah itu diterangkan di situ wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah mereka itu berseri-seri. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Melihat Rabbnya, memandang Rabbnya. Justru kenikmatan yang paling agung tiada tara itu ternyata dibanding dengan punten ya kenikmatan dunia, kenikmatan bersama istri, kenikmatan makan enak, kenikmatan apapun yang ada dunia, ternyata yang paling nikmat itu ternyata itu memandang wajah Allah di surganya. Itu. Jadi tadi terkalahkan kan di surga itu ada pengen makan apa aja bisa ya. Makan pisang, makan buah. Satu buah itu diterangkan itu rasanya 1000 wallahu alam ya, dalam keterangan seperti itu ya. Satu buah rasanya itu
banyak buah gitu ya. Kalau di dunia mungkin jus itu kan dicampur paling 10 ramuan gitu, 10 buah gitu ya. Kalau di sana ya satu buah itu ya pokoknya intinya kenikmatan karena pembalasan dari Allah ya. Tapi itu ternyata terkalahkan dengan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bisa memandang wajah Allah. Nanti di surga itu bisa melihat Allah, Pak Haji. Bisa melihat Allah. Itu melihat dengan dengan mata kita gitu. Kalau di sini tidak bisa. Jangankan Allah, la atu makhluk yang lain aja malaikat Allah pernah belum melihat malaikat atau melihat jin gitu kan. Kalau yang normal ya, kecuali yang enggak normal ya. Ada yang punten yang bisa melihat gaib gitu ya. Itu mah ya penyakit ya katanya harus diobati. Seperti itu. Secara normal seorang manusia biasa itu tidak bisa melihat yang gaib. Dan repotnya kalau kita masih di dunia bisa melihat yang gaib, nantinya gak enak makan, gak enak tidur, Pak Haji. Wong cerita yang bisa punten yang bahasanya itu indra keenam ya. Orang pisang mas, saya ngobrol itu. Di pisang mas itu di DKT itu kan dulu mau katanya tuh pohon tuh gede-gede. Mungkin Pak Haji mah tahu mungkin ya. Setiap saya lewat tuh makhluk itu ada yang gede tinggi, yang mereka mah makhluk yang itu tuh ininya beda jenisnya, ada ekornya. Ya jin itu. Jadi tidak sesempurna manusia. Makanya dia ditutup sama Allah di muka syafa. Kalau disingkap ini tabir yang gaib itu, repot bisa kelihatan semua. Ya punten ya yang di pojok-pojok yang tempat sampah itu kalau kita resapi. Cuman kan kita kan ditutup matanya sama Allah. Tidak boleh melihat yang gaib. Makanya harus ada iman itu di situ. Kita tidak boleh sembarangan kencing, sembarangan bahasa itu nyebor air panas gitu kan. Khawatir di itu. Karena ya ada makhluk yang namanya jin. Jin itu kan diciptakan dari api. Panas, yang sangat panas. Dan mereka ada juga yang muslim, jin itu. Ada yang muslim, ada yang kafir gitu. Kalau yang muslim ya sama beribadah. Kan hadisnya ayatnya jelas ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kepada Allah. Jadi nantinya sama. Mereka ada yang wafat, ada yang meninggal gitu kan. Sama di surga masuk karena dia beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Gitu. Ya, jangan khawatir Pak Haji ya. Orang-orang yang sudah meninggal itu dari putu buyut janggaware mudeg-deg repek balung itu 7 turunan itu kalau nyambung itu beriman semua ketemu Pak Haji. Ketemu bersama. Itu kan kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang lagi digempur nih, dibantai ini. Kanjeng Nabi itu kan dipertemukan sama para nabi. Di Palestina, di Masjid Al-Aqsa itu kanjeng Nabi itu jadi imam para nabi itu. Padahal kan ya mereka sudah wafat kan? Sudah wafat. Kanjeng Nabi ya karena atas izin Allah ngimami sholat di Masjid Al-Aqsa itu. Terus setelah sholat di Masjid Al-Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha. Jadi ngimamin para nabi itu. Dan ketemu para nabi kan lagi Nabi Musa kan ya. Ketemu Nabi Musa kan memang, wahai nabi, umatmu tidak akan kuat sholat 50 waktu. Turun lagi 5 sampai bolak-balik jadilah 5 waktu. Ya ketemu Nabi Musa itu yang memang Nabi Musa itu kan orang yang kritis ya, pengen tidak akan kuat wahai kanjeng Nabi 5 waktu. Kata kanjeng Nabi kan akhirnya begini, wahai Nabi Allah, walaupun 5 waktu kata Allah tetap pahalanya 50 waktu. Makanya tadi itu kalau berjamaah jadinya berapa? 130 berapa tadi? 27 kali 5 itu 135 itu 50 waktu. Itu kehebatan Islam itu di situ. Jadi kehebatan umat kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa disamakan dengan umat yang lain itu karena itu banyak kelebihan-kelebihan di dalam bulan, di dalam hari gitu. Mungkin itu.
Kalau tidak ada, cukup ya. Cukup, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan kita sehat walafiat, bisa bermuajahah kembali di pengajian rutin seperti ini. Karena memang intinya kita sama-sama mendekat pada Allah, nyari pahala, keberkahan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, senang dunia, senang akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujibas sa'ilin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Wallahu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.